Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reki Maulana, saya perwakilan dari kelompok 8. Untuk kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dan juga teman-teman saya, yaitu penyusunan dan publikasi artikel ilmiah dengan judul Analisis Perkembangan Teknologi Cloud Computing dalam mendukung implementasi machine learning. Nah, adapun anggotanya yaitu ada saya sendiri, Riki Maulana, ada Sandi Winata, ada Siti Nurul Jakia, ada Siti Jariatunisa, ada Teguh Muhammad Harsad. Nah, untuk latar belakang artikel ini, seperti yang kita tahu, machine learning membutuhkan spesifikasi komputer yang sangat tinggi. Masalahnya, pengadaan server fisik itu mahal dan perawatannya sangat sulit. Nah, oleh karena itu, dalam artikel ini, kami membahas bagaimana cloud computing menjadi solusi masalah tersebut. Nah, adapun metode yang kami gunakan adalah studi literatur, di mana kami menganalisis lebih dari 20 jurnal nasional dan internasional dalam 5 tahun terakhir, termasuk referensi dari IEA dan Science Direct. Nah, dari hasil analisis kami ditemukan 3 poin utama, yaitu pertama, cloud menyediakan layanan IaaS dan PaaS, contohnya seperti AWS dan Google Colab yang sering saya gunakan. Nah, itu memudahkan kita untuk membuat model AI tanpa harus merakit PC mahal. Yang kedua adalah efisiensi biaya. Sistem ini membuat biaya riset menjadi lebih murah. Nah, yang ketiga adalah skalabilitas. Nah, di mana server cloud bisa memperbesar dan mengecil otomatis sesuai kebutuhan data kita. Nah, adapun isi dalam PPT ini hanya menjelaskan sedikit tentang dari file artikel yang sudah kami submit ke jurnal Karimah Tauhid. Nah, di sini ada latar belakang masalah. Nah, di sini ada konten tech industri 4.0, yaitu peningkatan penggunaan AI dan big data, kebutuhan proses data yang cepat. Nah, masalah utamanya yaitu biaya mahal, butuh modal besarnya. Maintenance rumit, perawatan hardware, listrik, dan pendingin membebani pengembang. Nah, yang ketiga ada hardware terbatas. Laptop standar tidak kuat untuk training model berat. Nah, jadi solusinya kita migrasi ke cloud computing untuk akses komputasi tinggi tanpa investasi hardware. Nah, yang kedua di sini ada metode penelitian. Nah, jenis penelitian saya ini studi literatur, yaitu library research. Nah, strategi pencarian datanya itu ada database yaitu di Google Scholar, terus ScienceDirect dan jurnal Karimah Tauhid. Nah, adapun kata kuncinya itu cloud computing, machine learning, IaaS, PaaS dan AWS. Nah, di sini ada kriteria inklusi, yaitu jurnal nasional dan internasional berprestasi, dan juga diterbitkan dalam 5 tahun terakhir dari 2021 sampai 2026 untuk menjaga relevansi teknologi. Nah, di sini ada analisis data. Teknik konten analisis membandingkan temuan dari berbagai jurnal untuk menarik kesimpulan tentang tren teknologi saat ini. Nah, di sini ada hasil pembahasan pertama, yaitu model layanan cloud. Nah, di sini ada IaaS. IaaS konsepnya itu menyewa infrastruktur virtual seperti CPU, RAM, dan storage. Nah, contohnya yaitu Amazon EC2, lalu Google Computer Engine. Manfaatnya yaitu pengguna memiliki kontrol penuh terhadap OS dan spesifikasi server tanpa perlu memikirkan hardware failure. Nah, yang kedua yaitu ada platform as a service, yaitu PaaS untuk AI. Nah, konsepnya yaitu lingkungan pengembangan yang sudah siap pakai, ready to code. Ya, ready to code. Contohnya yaitu Google Colab, AWS SageMaker, Azure Machine Learning. Manfaatnya yaitu tidak perlu instalasi driver GPU atau library manual. Library seperti TransFlow dan FastTorch sudah tersedia di pre-installed. Nah, hasil pembahasan kedua yaitu efisiensi dan tantangan. Keuntungan utamanya yaitu cost. Di sini ada OPEX,
Model pembayaran PSS-UGO hanya membayar durasi server menyala. Nah, misal hanya bayar 2 jam saat training model. Nah, lalu skabilitas dan elastisitas. Di sini ada fitur auto scaling memungkinkan server bertambah otomatis saat beban kerja tinggi dan mengecil saat idle. Nah, selanjutnya ada demokratis AI. Jadi siapapun bisa mengakses superkomputer yang dulunya hanya dimiliki perusahaan raksasa. Nah, adapun tantangannya itu keamanan data. Keamanan datanya isu privacy data sensitif di server publik. Nah, tapi ada solusi keamanannya yaitu penerapan shared responsibility model dan ekspresi data. Nah, di sini ada bukti publikasi. Nah, untuk proses publikasi saya telah mensubmit artikel ini ke jurnal Kalimah Tauhid Universitas Juanda sesuai instruksinya. Bisa dilihat ini adalah bukti submit kami. Saya telah melengkapi metadata, mengupload file naskah sesuai template dan memasukkan dosen saya yaitu Bapak Muhammad Encep sebagai corresponding author. Nah, dan tanggal submitnya ada di tanggal 6 bulan 2 2026. Nah, jadi di sini ada kesimpulan yaitu pertama, cloud computing adalah enable pendorong utama yaitu akselerasi teknologi machine learning saat ini. Nah, yang kedua yaitu mengubah model investasi dari kapital seperti beli alat menjadi operasional, menjadi sewa layanan gitu. Nah, yang ketiga yaitu memungkinkan inovasi AI yang lebih cepat dan murah dan terukur. Di sini ada daftar pustaka yang paling ini yaitu ada Prihatini et al. Jurnal Kalimah Tauhid, terus Intelligent Cloud System dan analisis efisiensi biaya AWS. Nah, demikian presentasi dari saya untuk mewakili kelompok 8 mengenai peran cloud computing dalam machine learning serta proses publikasi. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.